Brand ini sepertinya sedang mencitrakan dirinya sebagai kiblat dari gadget gaming, karena beberapa waktu belakangan brand ini sedang rajin-rajinnya menggelontorkan banyak varian gadget gaming, mulai dari beragam seri laptop, smartphone, dan bahkan headphone gaming. Dan kali ini, Pixel kedatangan sebuah varian laptop terbaru dengan kelas high-end dari ROG. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan bahas sebuah laptop gaming dari Asus ROG, yaitu Asus ROG Zephyrus S15 GX502. Spesifikasi laptop ini sebagai berikut. Prosesor Intel Core i7 10875H, RAM 32GB, Dual Channel DDR4 3200 MHz, storage NVMe 1TB, integrated GPU UHD grafik 1GB shared memory, discrete GPU NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q Design, dan layar IPS 15,6 inci 8-bit dengan resolusi Full HD dan refresh rate 300Hz. Di bagian desain, bodi Asus ROG Zephyrus S15 GX502 ini tergolong cukup tactical yang terlihat dari sudut bodi yang tegas. Dengan warna hitam dan matte finish membuat sangat solid secara kasat mata. Tampilan solid ini didukung juga berkat adanya logam campuran magnesium aluminium alloy yang menjadi bahan dasar bodi pada laptop ini. Jadi, selain kuat secara material, laptop ini juga cukup ringan. Dengan penggunaan material tersebut, maka Asus ROG Zephyrus S15 GX502 memiliki dimensi yang tipis namun juga ringan. Laptop ini memiliki ukuran 32 x 25,2 cm dengan ketebalan hanya 1,89 cm dan berat 2,1 kg. Untuk tampilan panel depan, cover displaynya terdapat motif brush metal yang memiliki perbedaan tekstur terbagi secara diagonal dan terlihat cukup kontras. Kemudian ada juga sebuah logo ROG tercetak di sisi kanan dengan glossy finish. Pada sisi bawah, terdapat dua kaki yang terbuat dari bantalan karet yang panjang dan 4 grill ventilasi sebagai tempat keluar masuknya udara melalui dua buah kipas yang tertanam pada bagian bawah laptopnya. Yang uniknya, terdapat plat plastik yang sedikit ikut terbuka pada bagian belakang, dan pada saat layar laptop ini dibuka, ini tuh berfungsi banget sebagai tambahan jalur sirkulasi udara pada laptop ini. Sistem ini dinamakan Active Aerodynamic System atau AAS, yang akan Pichel lebih detail bahas nantinya. Beralih ke bagian I/O port, walaupun laptop ini tipis, namun sudah mengadopsi beberapa port kekinian. Mulai dari sisi kiri, itu ada charging port, Gigabit Ethernet port, Full HDMI 2.0B, USB Type-A 3.2 Gen 2, 3,5 mm mic input, dan 3,5 mm audio output. Kemudian, di sisi kanan terdapat sebuah Kensington lock, dua port USB Type-A 3.2 Gen 1, dan sebuah port Thunderbolt 3 yang sudah support DP atau DisplayPort 1.4 dan power delivery. Selanjutnya di bagian layar, Asus ROG Zephyrus S15 GX502 ini memiliki layar dengan panel IPS matte finish yang memiliki ukuran 15,6 inci dan resolusi Full HD atau 1920 x 1080 dengan refresh rate maksimal sebesar 300Hz. Kenapa Pichel bilang maksimal? Karena refresh rate layar laptop ini tuh hanya mentok di 133Hz jika tidak terhubung pada charger. Dan ini akan balik naik ke 300Hz jika sudah terhubung dengan charger. Bentang layar laptop ini tuh terlihat cukup lebar dengan screen to body ratio sebesar 81%. Ini tuh didukung oleh karena bezel yang tipis mengelilingi akan layarnya ini. Bezel pada layarnya itu berukuran 0,6 cm pada sisi kanan, kiri, dan juga bagian atas, serta 3,4 cm pada sisi bagian bawah. Sedangkan untuk color coverage-nya, layar laptop Asus ROG Zephyrus S15 GX502 ini sudah mendapatkan Pantone Validated dan memiliki color coverage sebesar 93% sRGB dan 71% Adobe RGB. Jadi bukan cuma sekedar buat gaming, laptop ini bisa juga nih buat kalian pertimbangkan yang suka ngedesain. Yang menarik di layarnya bahwa panelnya ini memiliki teknologi G-Sync dari NVIDIA, sehingga menjadikan layarnya tuh sangat nyaman terutama kalau kita pakai bermain game. Hal ini karena panelnya tuh bisa mengikuti refresh rate yang diberikan oleh GPU-nya, yaitu jadi variabel sehingga membuat itu screen tearing jadi nggak ada pada saat bermain. Kemudian layar laptop ini tuh juga ditopang dengan dua buah engsel yang terletak di bagian kiri dan juga kanan layar. Yang menarik di sini adalah engselnya sudah mendukung teknologi ergolift yang dikombinasikan dengan Active Aerodynamic System. Teknologi ergolift ini memungkinkan laptop tuh terangkat sebanyak 3 derajat pada sisi bagian belakang, sehingga menambah jalur sirkulasi udara dari lubang-lubang ventilasi yang ada di bagian bawah laptop.
Dan juga ini berfungsi sebagai jalur suara dari speaker laptopnya. Tapi sayangnya, engsel layar laptop ini tuh hanya bisa membuka sejauh 120 derajat saja. Dan bagi beberapa orang, sudut segitu tuh kurang fleksibel untuk menikmati sebuah layar laptop yang semenarik ini. Di bagian input device, laptop ini memiliki input device standar seperti laptop gaming pada umumnya. Di bagian keyboard secara umum memiliki tampilan yang ditemukan pada laptop-laptop biasanya, terutama pada laptop ROG yang lainnya. Berwarna hampir sama dengan bodinya dan dengan font ROG berwarna putih membuat laptop ini tuh terlihat lebih gagah namun juga elegan. Secara switch, ini masih mempergunakan switch membran, dan ini tuh cukup responsif ya kalau kita main game, dengan key travel yang cukup panjang, dan juga responsnya itu baik banget, enak banget berasanya. Untuk memudahkan dalam mengakses beberapa fungsi, juga terdapat 4 gaming hotkeys yang berfungsi untuk volume down, volume up, mute, dan juga dedicated button dengan logo ROG, ini untuk menjalankan aplikasi Armoury Crate. Dan pada sisi kanan terdapat tombol power dengan LED merah yang dibuat menyepi sendirian, kayak jomblo tanpa harapan gitu deh. Laptop ini juga dilengkapi dengan backlight RGB yang memiliki 3 tingkat kecerahan yang juga sudah support Aura Sync RGB. Ada 2 pengaturan secara umum, yaitu untuk motif RGB dan untuk tingkat kecerahan. Pengaturannya bisa mempergunakan aplikasi Armoury Crate atau mempergunakan shortcut tombol keyboard, yaitu FN panah kanan dan kiri untuk motif RGB, dan juga FN panah atas atau panah bawah untuk tingkat kecerahan. Selanjutnya, ada juga touchpad dengan ukuran 10,5 x 7,4 cm yang berada tepat di tengah-tengah area palm rest di bawah keyboard. Touchpad ini seperti biasa sudah memiliki fitur smart gesture seperti swipe 2, 3, hingga 4 jari. Kalau untuk tombol klik kiri dan klik kanan ini sudah terintegrasi di dalam touchpadnya sehingga tidak ada tombol fisik yang kelihatan dari luarnya. Kalau memang mau mempergunakan untuk kerja seriusan ataupun gaming, kita bisa mempergunakan mouse gaming dalam paket penjualannya, yaitu ROG Strix Impact. Dengan support hingga 5000 dpi, Aura Sync RGB, dan pengaturan yang lebih lanjut via Armoury Crate, membuat kita nggak perlu lagi nih repot-repot cari mouse gaming karena sudah disediakan langsung dalam paket penjualannya. Urusan spesifikasi, laptop ini sudah dibekali dengan prosesor Intel Core i7 10875H, di mana ini adalah 10th Gen atau generasi ke-10 dengan codename Comet Lake. Ini memiliki fabrikasi sebesar 14 nanometer dan dilengkapi dengan 16 inti, di mana komposisinya adalah 8 inti fisik dan 8 inti virtual. Prosesor ini memiliki base frekuensi sebesar 2,3 GHz dan support Turbo Max hingga 5,1 GHz, dan juga untuk TDP-nya sendiri sebesar 45 Watt. Kita bisa mengatur tingkatan performance laptop ini tuh melalui Armoury Crate dengan memilih beberapa profile performance, yaitu yang pertama adalah Windows Mode, Silent, Performance, hingga Turbo Mode, dan juga ada yang namanya Manual. Dan untuk melihat performa maksimal pada laptop ini, Pichel mempergunakan Turbo Mode dan resolusi layar Full HD atau 1920x1080 dan juga refresh rate 300Hz selama pengujian game dan juga benchmark. Tes pertama pada laptop ini, Pichel menguji dengan Cinebench R20 dan Asus ROG Zephyrus S15 GX502 mendapatkan skor sebesar 3.550 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk rendering teks BMW di aplikasi Blender, laptop ini dapat menyelesaikan satu frame dalam waktu 4 menit 45 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, core yang didapat adalah 8827 untuk esensial, 8640 untuk productivity, dan 9558 untuk digital content creation. Secara rata-rata laptop ini mendapatkan skor 6452. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Di sisi pengolahan grafis, laptop ini didukung oleh sebuah integrated GPU yaitu Intel UHD Graphics 630 dengan shared memory sebesar 1 GB dan sebuah discrete GPU dari Nvidia yaitu GeForce RTX 2080 Super Max Q Design dengan dedicated memory sebesar 8 GB. Untuk melihat performa GPU-nya, kita akan jalankan 3D Mark Time Spy dan hasilnya untuk CPU mendapatkan skor 8938 dan GPU-nya 9049. Sehingga secara rata mendapatkan skor 9032. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review.
Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkaian game dengan tetap mengaktifkan Turbo Mode dan juga setting resolusi Full HD. Harusnya nggak akan ada masalah di sini, jadi kita bisa langsung aja coba tes rata kanan. Yang pertama, GTA 5 dengan resolusi Full HD dan juga setting very high. Average frame rate di 131,2 dengan maksimum 188,6 dan minimum 64,9 FPS. Untuk FIFA 19 dengan resolusi Full HD dan juga setting Ultra, average frame rate di 202,3 dengan maksimum 231,3 dan minimum 105,2 FPS. Untuk game PUBG Lite dengan resolusi Full HD dan juga setting Ultra, average frame rate di 217,2 dengan maksimum 219,2 dan minimum 216,6 FPS. Untuk game Need for Speed Heat dengan resolusi Full HD dan juga setting Ultra, average frame rate di 82,6 dengan maksimum 94,5 dan minimum 62 FPS. Untuk game CSGO dengan resolusi Full HD dan juga setting High, average frame rate di 227,0 dengan maksimum 400,2 dan minimum 110,1 FPS. Untuk game Valorant dengan resolusi Full HD dan juga setting high, average frame rate di 429,1 dengan maksimum 560,9 dan minimum 215,2 FPS. Untuk game Pro Evolution Soccer 2021 dengan resolusi Full HD dan juga setting high, average frame rate di 223,6 dengan maksimum 288,9 dan minimum 144,2 FPS. Untuk game The Sims 4 dengan resolusi Full HD dan juga setting Ultra, average frame rate di 113,1 dengan maksimum 166,4 dan minimum 4,7 FPS. Game terakhir yaitu Dota 2 dengan resolusi Full HD dan juga setting Best Looking atau Ultra, average frame rate di 104,0 dengan maksimum 119,8 dan minimum 96,4 FPS. Untuk final test, Pichel jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pichel Premiere Benchmark, dan hasilnya laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset high quality 4K dalam waktu 7 menit 15 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Secara performa, kemampuan prosesor Intel Core i7 10th Gen itu cukup mumpuni di segmen yang menguras tenaga CPU dari laptop ini. Seperti rendering video pada Premiere, prosesnya tuh bisa dijalankan dengan baik, dan ditambah lagi dengan modul RAM sebesar 32GB membuat sisi komputasi laptop ini tuh jadi ngebut banget. Demikian juga dengan GPU-nya dari NVIDIA GeForce RTX 2080 Super, di mana kemampuan pengolahan grafisnya ini nggak perlu lagi dipertanyakan lah. Game-game AAA tuh bisa dilibas dengan settingan rata kanan, di mana dia ada juga result max FPS-nya tuh rata-rata pada di atas 100 FPS, walaupun memang ada beberapa game AAA seperti Need for Speed Heat yang masih sulit untuk tembus 100 FPS secara rata-rata. Sehingga layar 300Hz-nya ini nggak bisa dimanfaatkan untuk semua game. Untuk urusan temperatur, Asus ROG Zephyrus S15 GX502 memiliki sistem pendinginan Active Aerodynamic System atau AAS yang bisa tadi udah bahas, di mana dia membuka modul thermal yang ada di sisi bawah laptop sebanyak 22%, sehingga aliran udara menjadi lebih terbuka dan ruang pertukaran udara menjadi lebih baik. Sistem ini juga mendukung automatic cleaning yang bisa mengeluarkan debu-debu secara otomatis dari ruang mesin dan membuat umur pemakaian laptop ini menjadi lebih lama. Kita akan coba tes temperatur dari laptop ini untuk melihat bagaimana performanya berbanding dengan temperaturnya. Sekedar catatan bahwa pengujian temperatur ini dilakukan di suhu ruangan 27 derajat Celcius. Dalam kondisi idle dan juga mode performance, CPU laptop ini berada di usage sekitar 2,5% dengan penggunaan daya 13 Watt. Core clock-nya itu bervariasi dari sekitar 1,1 GHz hingga ke 4,3 GHz, dan temperaturnya stabil di rentang 52 hingga 58 derajat Celcius. Kemudian saat kita stress test dengan AIDA 64, tercatat CPU usage-nya tuh loncat ke 100% dengan penggunaan daya CPU tuh peak-nya di awal hingga 114 Watt, yang secara perlahan turun ke 76 Watt dan stabil di rentang 59 sampai 65 Watt. Core clock-nya pun nggak pernah bisa menyentuh turbo max-nya di 5,1 GHz dan malahan stabil di rentang 3,4 GHz. Hal ini terjadi karena laptop ini mengalami throttling. Awalnya temperaturnya juga berada di maksimal 91 derajat Celcius, dan setelah throttling tuh berada stabil di rentang 73 hingga 79 derajat Celcius. Untuk sisi audio, Asus ROG Zephyrus S15 GX502 memiliki dua buah speaker yang terletak di sisi bawah laptopnya. Clarity suaranya tuh pun cukup baik, walaupun bassnya ya nggak nonjok lah. Kita coba tes di volume maksimal, dan speaker internal ini dapat menghasilkan suara rata-rata 84 desibel dan maksimal 91,2 desibel. Berikut ini merupakan contoh hasil audio dari Asus ROG Zephyrus S15 GX502.
Kalau teman-teman sekalian merasa kurang speakernya, nggak usah khawatir karena dalam paket penjualan ini sudah disertakan headphone ROG Delta yang sudah dilengkapi dengan ESS Saber Hi-Fi DAC. Dan ini tuh sudah mendapatkan sertifikasi High Resolution Audio. Headphone ini juga sudah mengadopsi teknologi 7.1 channel surround sound, sehingga menghasilkan suara yang lebih jernih dan bass yang lebih dalam, dan yang pastinya menambah realitas dalam bermain game. Selanjutnya untuk urusan webcam, secara build ini nggak dilengkapi dengan webcam. Tapi nggak usah khawatir, karena dalam paket penjualannya sudah disertakan webcam terpisah, di mana ini memiliki resolusi 2,1 megapiksel yang dapat merekam video dengan resolusi hingga Full HD 60 fps atau foto resolusi 1920 x 1080. Berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam Asus ROG Zephyrus S15 GX502. Jadi ini dia merupakan contoh hasil video dari webcam Asus ROG Zephyrus S15 GX502. Ini mempergunakan webcam eksternalnya karena dia internalnya nggak ada. Dan ini tuh dalam resolusi Full HD 60 fps. Dan yang menariknya bahwa kameranya ini sudah punya autofocus nih. Jadi kalau misalnya kita kayak gini nanti dia langsung coba cari fokus. Terus kemudian kalau kita mundur gini nanti dia akan bergetar lagi tuh. Kalian lihat kan ada dia kayak bergerak gitu. Dan sebenarnya untuk mikrofon dia secara internal tuh ada dua atau tiga di sini. Terus kemudian ada 2 juga di dalam webcamnya. Jadi paling itu aja hasil videonya. Semoga audionya juga bagus. Thank you. Untuk sisi konektivitas, Asus ROG Zephyrus S15 ini juga sudah dilengkapi dengan kombinasi Wi-Fi 6 802.11ax, yaitu kombinasi MIMO, dan juga Bluetooth 5.1. Seperti biasa, pastikan jaringan yang kita pergunakan juga sudah mendukung teknologi yang sama agar performanya bisa maksimal. Di bagian baterai, Asus ROG Zephyrus S15 ini tuh ditenagai oleh baterai lithium-ion sebesar 76.000 mAh for cell. Dalam pengujian baterai, daya tahan baterai ini hanya bertahan selama 1 jam 57 menit dalam kondisi full load dan juga maximum brightness. Penggunaan daya sebesar ini tampaknya wajar ya, mengingat TDP prosesornya yang cukup tinggi ditambah lagi dengan GPU yang haus daya yaitu NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q Design yang membutuhkan asupan daya yang cukup tinggi. Dan untuk penggunaan kantoran seperti office ataupun browsing dengan medium brightness, ini dapat bertahan sekitar 3 jam. Kalau mau daya tahan baterai yang lebih lagi, bisa dengan kondisi idle, di mana itu minimum brightness-nya dan juga tanpa wireless itu bisa bertahan sekitar 7-8 jam. Tapi kalau idle kan nggak bisa diapa-apain juga laptopnya. Untuk pengisian baterainya bisa mempergunakan charger bawaan dengan spesifikasi daya 20 volt dan 12 ampere, sehingga total dayanya adalah 240 watt. Dan ini tuh dapat mengisi daya dari 0 hingga 100% selama 2 jam 47 menit. Dalam paket penjualannya kita juga mendapatkan secondary adaptor dengan daya hanya 65 watt yang bisa kita jadikan charger cadangannya. Walaupun begitu, charger 65 watt ini nggak bisa kuat memberikan daya yang dibutuhkan secara full oleh laptop ini. Untuk upgrade seperti biasa, hanya bisa di-upgrade di 2 sektor, yaitu memori dan juga storage. Pada sisi memori, saat ini sudah ada integrated memory sebesar 16 GB DDR4, dan ada 1 slot yang sudah terisi dengan 1 keping kapasitas 16 GB DDR4. Dan keping memori ini masih bisa di-upgrade lagi seperti 32 GB, namun itu juga tergantung dengan kapasitas kantong kita. Di sisi storage, saat ini juga sudah terpasang 1 buah SSD NVMe sebesar 1 TB, dan masih juga disediakan 1 slot kosong SSD NVMe yang bisa kita isi sesuai dengan kebutuhan kita. Dan jika masih dirasa kurang lega, slot NVMe yang terpasang ini bisa kita ganti juga dengan kapasitas yang lebih besar, seperti 2 TB, 4 TB, ataupun selebih-lebihnya. Yang lainnya nggak ada lagi opsi upgrade dalam laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, Asus ROG Zephyrus S15 GX502 merupakan sebuah laptop gaming high-end yang siap dipergunakan untuk gaming session yang kita butuhkan. Secara desain laptop ini terlihat low profile dan tidak banyak desain yang terlalu mencolok dibandingkan lineup ROG lainnya. Walaupun begitu, secara internal memang harus diacungi jempol. Berbekal Intel Core i7-10875H, RAM 32 GB, dan RTX 2080 Super Max-Q Design menjadikan secara teori mesin gaming yang menarik. Ditambah lagi dengan layarnya yang sudah support 300Hz, ini membuat nyaman banget dipakai bermain game dalam jangka panjang, terutama untuk game-game yang ber-FPS tinggi. Yang menjadi concern Pichel di sini adalah thermal throttling yang ada pada laptop ini. Performance-nya nggak bisa di-maintain di frekuensi maksimal karena panas yang berlebih. Dalam stress test tersebut, Pichel juga baru push di CPU doang. Dan kalian bisa bayangkan, apalagi kalau kita push di kedua-duanya seperti CPU dan juga GPU, maka bisa jadi lebih rendah lagi performance-nya. Mau nggak mau harus butuh bantuan pendingin tambahan seperti cooling pad agar lebih maksimal performanya. Laptop yang Pichel review kali ini tuh dibanderol dengan harga Rp66.999.000. Kemahalan? Eits, tunggu dulu.
Karena kalian gak usah khawatir, laptop ini tuh dijual dalam bentuk paketan. Dan bukan cuma sekedar stand-alone laptopnya aja ataupun plus tas doang. Karena dalam paket penjualannya tuh teman-teman akan mendapatkan 1 unit laptopnya, kemudian 1 buah headphone ROG Delta, 1 unit webcam, 1 unit mouse gaming ROG Strix, dan juga 1 buah charger 240 watt, dan tambahan tadi, 1 charger 65 watt. Jadi kalau teman-teman bandingkan dengan brand sebelah yang punya performance yang sama, range harga yang sama, tapi mereka nggak menawarkan aksesoris yang sebanyak ini, kalian bisa bayangin aja betapa banyak hemat yang kalian bisa dapatkan jika membeli laptop ini. Jadi lebih mending laptop ini kan? Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan Asus ROG Zephyrus S15 GX502. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian yang sudah menonton dan juga suka akan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan juga kalian share pada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan juga website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.